Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Alia Maira Sakina dengan NIM E1022251004. Sekarang saya berada di Waterfront, Kalimantan Barat, yang dimana ini adalah sumber kehidupan ekosistem air dan sungai di Kalimantan Barat. Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk menoleh sedikit ke arah selatan, lebih tepatnya ke Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, yang dimana di sana sedang terjadi sebuah dilema sosial ekologis yang berjudul dilema arang bakau Batu Ampar antara perut masyarakat dan kelestarian mangrove. Alasan saya memilih isu ini sangat sederhana teman-teman. Isu arang bakau ini bukan cuma soal pohon yang ditebang atau asap yang mengepul, tapi ini adalah potret nyata bagaimana masyarakat kecil di pesisir Kalbar terjebak di antara dua pilihan sulit. Yang pertama, ada di menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan. Dan yang kedua ada memenuhi kebutuhan isi perut untuk hari ini. Isu ini sangat dekat dengan kita teman-teman, karena butuh sudut pandang dari seorang pembangunan sosial. Lalu, apa sebenarnya masalah sosial yang terjadi di Batu Ampar? Batu Ampar memiliki potensi hutan mangrove yang sangat luar biasa. Bahkan menyumbang lebih dari 60% mangrove di Kuburaya. Selama puluhan tahun secara turun-temurun, warga di sana memproduksi arang dari kayu bakau menggunakan tungku tradisional atau dapur arang. Arang bakau dari Kuburaya ini bahkan kualitasnya mendunia teman-teman. Diekspor sampai ke Jepang dan ke Korea loh. Namun, masalahnya aktivitas penebangan ini memicu degradasi atau kerusakan hutan mangrove yang cukup serius. Berdasarkan data kerusakan, mangrove di sana sudah menyentuh angka lebih dari 35%. Siapa yang berdampak? Tentu saja masyarakat lokal itu sendiri. Para nelayan tradisional mulai mengeluh karena hasil tangkapan ikan dan kepiting bakau mereka jauh menurun akibat rumah mereka yaitu hutan mangrove mulai rusak. Di sisi lain, ratusan petani arang juga terancam kehilangan mata pencarian utama mereka. Mengapa demikian? Masalah ini sangat penting karena jika mangrove habis, pesisir kita terancam abrasi, penyerapan karbo hilang, dan bencana eklosis mengintai. Tapi, kalau aktivitas arang ini sudah dilarang, total tanpa persiapan, ancaman adalah kemiskinan ekstrim, kelaparan, dan gejolak sosial yang tinggi. Untuk membedah masalah ini, saya menggunakan teori pembangunan berkelanjutan atau disebutnya sustainable development. Teori ini memadatkan bahwa pembangunan yang baik tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi saja, yang jangka pendek dengan mengorbankan alam. Pembangunan berkelanjutan ini berdiri di atas 3 pilar utama yang saling mengikat. Pertama, pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar lingkungan. Inti dari teori ini adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan generasi sekarang, artinya perut masyarakat Batu Ampar hari ini harus tetap makan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk menikmati kelestarian alam yang sama ini. Jika kita hubungkan teori ini dengan kasus di Batu Ampar, kita bisa melihat ketimpangan antar pilar tersebut. Selama ini, pilar ekonomi masyarakat bergerak lewat industri arang bakau, tetapi pilar lingkungannya dikorbankan akibat terjadi benturan sosial. Apakah teori pembangunan berkelanjutan ini cocok untuk menjelaskan masalah ini? Menurut saya ini sangat cocok. Teori ini memperlihatkan bahwa status ilegal atau pelarangan penebangan bakau memicu dilema hukum dan sosial. Masyarakat tidak sepenuhnya berniat merusak alam mereka.
hanya tidak punya alternatif pekerjaan lain. Kelebihan teori ini adalah mampu memberikan kacamata yang adil bahwa kita tidak boleh egois hanya melihat dari sudut pandang lingkungan saja dan hanya menyalahkan warga lokal, tapi kita juga tidak boleh abai pada kerusakan alam sekitar. Namun, keterbatasan teori ini di lapangan adalah sulitnya menyatukan visi tersebut menjadi tindakan nyata, mengubah kebiasaan ekonomi masyarakat yang sudah berjalan setengah abad. Bukan perkara mudah. Butuh kehadiran negara secara konkret. Berbicara tentang kehadiran negara, Pak Sujiwo mengambil langkah tegas dengan melarang penebangan mangrove dan tungku arang bakau demi menjaga lingkungan. Namun, pemerintah juga menyiapkan solusi agar masyarakat tetap memiliki sumber penghasilan. Beberapa solusi dapat dilakukan, yaitu pertama ada di pemerintah, mempercepat penyerapan tenaga kerja, membantu pemberdayaan kelapa, pengembangan wisata Batu Ampar, dan mengawal program perhutanan sosial. Yang kedua, ada di masyarakat, beralih ke usaha ramah lingkungan seperti budaya kepiting bakau dan ekowisata. Ketiga, ada kampus yang mengadakan KKN dan riset untuk mengembangkan produk olahan mangrove non-kayu. Yang keempat dan terakhir ada di generasi muda yang mempromosikan potensi wisata Batu Ampar melalui media sosial. Kesimpulannya, menyelamatkan mangrove di Batu Ampar adalah harga mati untuk masa depan Kalimantan Barat. Namun, menyelamatkan nasib dan kesejahteraan petani adalah kewajiban kemanusiaan kita hari ini. Pembangunan berkelanjutan mengajarkan kita bahwa alam dan manusia tidak untuk dipertandingkan, melainkan untuk diselaraskan. Pesan utama dari video ini adalah lingkungan yang lestari tidak akan tercipta di atas masyarakat yang lapar. Jadi, mari kita dukung transisi ekonomi hijau di Batu Ampar demi bumi yang hijau dan masyarakat yang sejahtera. Saya Alia Maira Sakina, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, salam Kalimantan. Arang ini adalah sumber kehidupan kami, terutama arang bakau. Jadi kami mohon kepada yang di atas, tolong bantu kami dan tetap lanjutkan produksi kami sebagai petani arang. Tolong jangan di stop seperti ini. Kami mau makan apa? Kami mau makan apa? Yang ibu-ibu dapatkan ini dari GC Arang, tidak banyak. Bukan besar, cuma 65.000 satu hari. Kami ini untuk mencari kaya tidak, ini hanya untuk makan, untuk membesarkan anak-anak, bukan untuk kekayaan. Kami menuntut kehadiran negara secara segera untuk memberikan solusi nyata atas persoalan yang kami hadapi. Bukan untuk melawan hukum, bukan untuk menyesat negara. Kami hadir untuk menjalankan hak hidup. Kita sudah ada 7 solusi jangka pendek. Pertama, kita sudah undang tadi 8 perusahaan. Mereka wajib ketika akan merekrut tenaga kerja, maka wajib yang diutamakan adalah warga Desa Batu Ampar khususnya terdampak. Dan nanti akan kita pertajam hari Selasa tanggal 19 kita akan hadir ke sana. Itu yang pertama, penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, kita akan melakukan pengembangan hortikultura di sana. Nanti Dinas Pertanian beberapa hari ini akan segera melakukan pengkajian. Kemudian dari NGO Sampan itu ada rehabilitasi mangrove yang dilakukan oleh kelompok usaha perhutanan sosial
itu dari kelompok usaha itu akan mendapatkan berapa? Sekitar AOK 150 per hari. 150.000 per hari itu per orang. Nah, itu salah satu solusi yang jangka pendek. Kemudian ada program lagi yang dari PT BSM, yaitu penanaman kelapa ganja. Ya, itu juga kelompok usaha yang nanti akan mendapatkan upah. Kemudian UMKM, ya, UMKM kita akan lakukan pemetaan. Kemudian bantuan sembako, ya, jangka pendek akan kita berikan pada hari Selasa nanti. Satunya, ya, MBG kita udah komunikasi tadi dengan BGN supaya di sana masuk bagian dari 3T yang kita program MBG-nya akan kita kawal. Jadi ada 7 solusi yang kita berikan kepada masyarakat. Maka dengan adanya kita sudah memberikan solusi, maka close, tutup, tidak ada lagi pembakaran arang bakau.